Sabda TV. Hadis ini menunjukkan, kita ambil faedah akan adanya pemimpin-pemimpin yang zolim, Pak, yang mereka juga membuat undang-undang yang tidak sesuai syariat, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, itu dalam ayat Muslim. Rasulullah bersabda, yakunu ba'di umara yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Akan ada nanti setelahku pemimpin-pemimpin yang mengambil hidayah, petunjuk selain petunjukku, dan mengambil sunnah selain sunnahku. Coba bayangkan, kalau orang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa, Pak? Petunjuk siapa? Pasti undang-undang buatan manusia. Kalau orang mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Pasti sunnah selain Rasulullah itu buatan manusia. Berarti di sini Rasulullah tegas menunjukkan akan adanya pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Kemudian setelahnya Rasulullah bersabda lebih berat lagi, Pak. Wa sayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Bahkan akan ada nanti pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Ini. Ketika Rasulullah mengabarkan hadis ini, Pak, apa kata para sahabat? Ini pertanyaan penting. Kata para sahabat, "Famadza ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada kami, ya Rasulullah, kalau kami menemukan pemimpin seperti itu? Dengarkan jawabannya, Pak. Dan ini jawaban enggak sesuai dengan yang kita inginkan. Berat. Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha ma'luk. Tetap dengarkan dan taat. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf, ya, bukan dalam perkara maksiat. Walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul. Waduh, berat. Tapi kaum takfiri gak ridho dengan lafaz ini, Pak. Mereka berusaha mencari cara untuk memdoifkannya. Memang kebiasaan ahli bidah begitu. Padahal itu ada dalam Sahih Muslim. Dan dikuatkan oleh asar Umar bin Khattab ketika menulis surat kepada seorang tabi'in, saya lupa nama tabi'in itu, dengan lafaz yang mirip. Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha ma'luk, kata Umar. Dan itu yang diamalkan oleh para ulama. Imam Ahmad disiksa 2 tahun lamanya. Di zaman siapa? Zaman Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim billah, kemudian Al-Wathiq billah. 2 tahun beliau disiksa hanya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi beliau tidak mau mengucapkannya. Sampai di zaman Al-Wathiq kemudian beliau pun dilepaskan, dibebaskan. Sesampainya di rumah, berkumpullah para fuqaha Baghdad dan para ulama mengajak untuk memberontak. Padahal beliau sudah 2 tahun disiksa. Beliau tetap mengatakan apa? La tanzi'unna yadan min ta'ah. Jangan sekali-kali kalian memberontak. Ad-dima, pelihara darah kaum muslimin. Jangan sampai gara-gara kalian darah kaum muslimin terkucur. Ajib, ya. Mungkin kalau kita yang kayak Imam Ahmad, bayangkan beliau 2 tahun disiksa, Pak. Dicambuk sampai dikatakan dalam manaqib Imam Ahmad itu yang ditulis Imam Baihaqi, kalaulah cambuknya itu cambukan ke unta, jatuh tuh unta. 2 tahun Imam Ahmad. Tapi ternyata ketika diajak memberontak, Imam Ahmad menolak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berapa kali dipenjara, Pak, karena tuduhan orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Tapi tetap beliau melarang memberontak, tidak boleh memberontak. Baca kitab-kitab beliau. Memang sudah dari dulu, Pak, ulama-ulama ahlu sunnah itu dizolimi oleh pemimpin. Tapi tidak pernah, alhamdulillah, satupun ulama ahlu sunnah yang menyuruh memberontak.
Bahkan menyuruh sabar, sabar, dan sabar. Wah, padahal mereka dizalimi, Pak. Padahal mereka disiksa, mereka dipenjara, mereka, wah Masya Allah. Tapi tetap mereka menyuruh sabar, sabar. Nggak kayak kita zaman sekarang. Kumpulin massa, berkuar-kuar, jelek-jelekin di mimbar-mimbar, mengajak memberontak. La haula wala quwata illa billah. Bikin gerakan bawah tanah. Kau sendiri bawah tanah ya, adanya cacing, tikus, ya. Allahul musta'an. Ini akal Islam azan ya Allah. Ini din, Pak. Kenapa para ulama begitu kuat berpegang kepada sunnah? Karena mereka yakin bahwa petunjuk Rasulullah itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari apa? Hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka kewajiban kita sami'na. Cuma masalahnya yaitu, Pak, banyak di antara kita nggak setuju dengan hadis-hadis itu. Apalagi kalau lagi semangat-semangatnya itu untuk memperjuangkan Islamnya, pemuda-pemuda yang jadi pengantin buat bom bunuh diri itu, Pak. Paling nggak suka dengan hadis-hadis seperti ini, Pak. Paling nggak suka ketika kita bacakan kesabaran para ulama menghadapi pemimpin zalim dan anjuran mereka untuk tetap sabar. Paling nggak suka mereka.